Jadi sentuh, ya. Sampai di Madinah, Komeng mukanya merah. Bang, kenapa? Nahan buang angin, Pak Ustaz. Buang aja nggak apa-apa. Oh, boleh batal. Boleh. Udah di Indonesia dia tahan. Boleh dikeluarin, Pak Ustaz. Keluarin. Ayo bareng, Pak Ustaz. Aja. Kentut ajak aja. Akhirnya dikeluarin, lega Pak Ustaz. Alhamdulillah. Naik lift hotel, nyesel juga diajak tadi gak ikut buang. Saya yang mules, ditahan-tahan, keluar juga dikit. Rupanya ada yang nyium. Di lift protes, yang dituduh bukan saya, Komeng. Lu tahan ke? Udah dol punya lo. Kata Komeng, saya udah keluarin tuh tadi di luar. Ini sisanya kali. Naik ke atas. Di kamar ganti baju. Komeng nyemprot minyak wangi setengah botol. Biar gak dituduh bau. Turun kita mau ke Masjid Nabawi. Ketemu sama ibu-ibu yang tadi, yang dipuji, Pak Ustaz, harum banget. Kata Komeng, saya Bu. Halo Meng, yang tadi aja masih berasa. Ada sifat-sifatil ghalibah, manusia berdasarkan sifatnya yang dominan. Dulu-dulu nih sebelum ada fitnah, kita pakai baju begini pasti dipercaya orang lain. Betul? Dan kalau saya mau khotbah di Tanjung Priok sampai Kemayoran, macet, nggak nyampe ke Tanjung Priok. Saya keluar dari tol, cari masjid. Saya sholat Jumat di masjid itu, masukin kotak amal 20.000, sholat. Pas lagi sholat baktinya, panitia ngitung kotak amal. Ternyata ada ratusan ribu 5 lembar. Yang dituduh siapa? Oh, ada Ustaz Suki. Padahal saya cuma masukin 20.000. Dituduh 500.000. Tapi orang, misalnya di sini, alhamdulillah, kalau orang sini nggak ada yang akhlaknya jelek deh, alhamdulillah. Kalau ada, masya Allah, dia troublemaker, orangnya suka bikin ribut di kampung. Jangankan dia mau buat maksiat, dia mau ke masjid aja, orang curiga. Orang yang biasa berbuat jelek, dia pakai sarung ke masjid, orang bukannya seneng. Sendal lu beresin, kotak amal gembok. Lu lihat dong, dia mau sholat, itu pakai sarung. Nggak percaya. Dari cara pakai sarungnya aja orang-orang gulung depan dia gulung belakang. Nggak dipercaya. Dr. Korni dalam bukunya La Tahzan berdalil kepada 2 dalil akli. Yang pertama, alma idza balagha qullataini lam yahmil khabath. Air kalau udah banyak, kayak air laut, ada bangkai apapun, air laut tetap tohir mutahhir, tetap suci mensucikan. Betul? Andai ada kali gede, ngambang kuning, kalau air banyak, la yunajjisi syai'. Kita mau wudu, singkirin aja. Hush, sana. Ya, kita geser, boleh. Tapi kalau air dikit, air segelas, kejatuhan bangkai kambing, bisa dipakai wudu nggak? Sama gelas-gelasnya hancur. Makanya kalau kita udah dikenal jadi orang baik, ahli ibadah, orang yang jujur seperti Nabi, itu viral dari umur 12 tahun, viral beliau sebagai al-amin, orang yang dapat dipercaya. Betul? Nabi udah viral dari masih sebelum dapat wahyu, sebelum jadi roh. Udah dijuluki al-amin, masih muda aja dijuluki orang yang terpercaya, orang yang dapat dipercaya. Maka yang kedua, kita jadikan diri kita
dipercaya dan dikenal sebagai orang soleh, dipercaya dan dikenal sebagai orang baik, insya Allah kita adalah memang betul-betul orang yang baik. Amin. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersama kita tingkatkan semangat. Waduh, semangat. Nah, makanya kita doa juga, Allahumma rzuqna mutaba'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma rzuqna mutaba'atar Rasul sallallahu alaihi. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi. Karena memang tadi ayatnya sudah saya baca. Sekali lagi saya baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Nabi itu adalah teladan. Dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, Nabi teladan dalam hal apa? Bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Perkataannya, perbuatannya, dan seluruh tindak tanduknya Nabi adalah contoh. Sampai tidurnya Nabi aja contoh. Nabi mah nih masuk masjid, sholat, nyender, duduk, ketiduran, senyum. Sahabatnya kan, ini pasti ada wahyu. Betul, habis diwahyukan surat Al-Kausar. Coba kalau kita datang ke masjid, duduk, nyender, merem, senyum. Kata temannya, ngigo. Kalau baginda Nabi, diamnya aja jadi takrir. Sahabat lagi makan dom, sejenis biawak di gunung. Nabi lihat, Nabi nggak ngomong, Nabi nggak melarang, Nabi nggak memerintahkan, Nabi nggak nyobain, Nabi cuma diam. Itu jadi takrir, berarti makan daging dom boleh, karena Nabi nggak larang. Nabi bilang jangan makan ini. Atau bukan habis piknik, Nabi makan, nyobain. Tidak, diamnya aja jadi hukum. Kalau kita diam aja, halo, kita diam aja, kebagian besek lah. Diam aja, orang pada berebut dia diam. Halo, lanjut. Jadi bi aqwalihi, perkataannya. Nabi ngomongnya bagus, manggil istrinya juga ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Kita kadang-kadang orang sini mentang-mentang istrinya udah melar, dipanggilnya drop sini. Tapi orang sini rata-rata manggilnya yang. Ini yangnya sayang, bukan yang peang. Nabi ngomongnya baik. Dan Nabi misalnya gini, ibu pulang ke rumah, nanya ada makanan apa enggak. Kemudian kata istrinya, hari ini kita nggak punya makanan. Kata Nabi, kalau gitu aku puasa. Percis, orang-orang bocor, orang kalau pulang nanya sama istrinya ada makanan apa enggak. Kata istrinya, tadi aku siap maulid, sekarang nggak masak. Kata suaminya, kalau gitu aku puasa. Puasa masih belanja. Kalau orang Solo kadang-kadang diungkit, hari ini gak masak, duit 50.000 habis tengah hari. Istrinya soleh, gak bakalan habis suamiku, duit 50.000 udah saya beliin kalender. Bisa dipakai setahun, tinggal dicopotin tiap bulan. Nabi gak pernah mencela makanan. Kalau dikasih makanan, ini istahahu akadahu wa illa tarakahu. Kalau doyan dimakan, kalau nggak doyan ditinggalin. Nggak pakai komentar, dikasih rendang. Gua rasa tadi sendal tuh nyampur. Gua bikin gigi gua ngikut.
udah dicela, udah dihina, habis 3 potong. Pas udah habis masih nanya, dan tadi masih ada nggak? Nabi nggak pernah mencela makan, ngomongnya bagus. Makanya kalau mau meninggal kayak Ustaz yang Taslima, kemarin di Depok saya ketemu sama anak beliau. Saya tanya, kenapa? Atau apa rahasia emaknya bisa meninggal dengan kalimat thayyibah? Emak itu kerjaannya belajar sama ngajar. Kalau nggak belajar, ngajar. Ngaji di majelis nanti disampaikan oleh orang. Masya Allah, itu rahasianya. Sampai pulang menghadap Allah dengan kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Senang pengajian tiap hari, dia isi hari-hari kehidupannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya diawali dari omongan yang baik. Saya ingat diundang sama ibu-ibu majelis taklim di Pondok Indah, orang-orang kaya. Bu, Pak, Pondok Indah kemarin ada jamaah haji saya tinggal di Pondok Indah. Saya tanya, bayar PBB-nya berapa setahun? Hampir 100 juta. Buat bayar PBB-nya hampir 100 juta. Berapa harga rumahnya? Diundang. Pas dia mau nganterin minuman ke saya lagi duduk, dia nganterin minumannya jatuh. Dia bukan ngomong innalillahi, ngomongnya mati gue. Saya bilang untung ada malaikat Israel. Kalau malaikat Israel sekalian jatuh. Kalimatnya belum kalimat yang baik. Iya, Nabi ngajarin kita selalu zikir, selalu ingat. Insya Allah omongan kita adalah omongan yang baik. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu di sini sih saya tadi nanya juga mau Ustaz Taufik Hidayat. Gimana ibu-ibu orang Pabuaran jamaah Baitul Maqmur? Oh, orang sini ibu-ibunya ngomongnya baik semua Pak Ustaz. Ustaz syuting sama Komeng sama Pak Ati, Komeng jahil, Pak Ati latah. Kalau Pak Ati udah latah, kadang-kadang segala punya orang biasa. Kita sampai berasak sendiri. Kalau ibu-ibu di sini katanya kalau latah kaget, latahnya langsung baca Yasin. Begitu colok Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus gak Pak? Saya yakin orang yang latahnya gitu gak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguin. Dan yang mau ngelatahin juga mikir kan, kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah. Terus baca Tabarok kan jadi panjang. Tapi kalau yang dicolek gaya anak-anak sekarang, dicolek ayam. Pasti dicolek lagi minta bebek goreng. Alhamdulillah orang sini omongannya bagus, akhlaknya bagus. Tiap hari mau tidur zikir, ya mau tidur zikir, pagi-pagi zikir, sore-sore zikir. Alhamdulillah. Jadi mah jangan yang tua, anak-anaknya aja doa mau tidur bisa, ya doa masuk WC bisa. Kemarin saya sekolah ceramah di sekolahan, dia doa masuk WC bisa, doa keluarnya nggak bisa. Jadi dia udah di WC aja dia. Tapi kalau orang sini jangankan doa masuk WC, doa bongkar WC apa? Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang kedua, di samping omongannya baik, ya perbuatannya juga baik. Masya Allah. Pak, halo. Kita kalau ngikut Rasul, minum aja, minum dapat 50 kebaikan. Alhamdulillah. Minum doang. Kalau ngikutin Rasul, dapat 50 hasanah, dapat 50 kebaikan. Gimana caranya? Minum pertama duduk. 1, megangnya tangan. 2, merah ini. Sepertinya. Ini aja deh. Yang kedua, pegang tangan kanan. Ketiga, baca basmalah. Bismillah. Udah 3. Dan kalau minum adabnya salah nafkah. Jangan sekali teguk, gluk. Ada ibu-ibu pulang dari majelis taklim langsung ngecek teh manis, diminum gluk. Kata anaknya, mak, biarin kalau lagi aus. Enggak, itu sendok plastiknya ke bawah. Minum 3 tegukan, 1,
2, 3, habis itu baca alhamdulillah. Cuma begitu aja 5 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat 5 kali, 10 kali lipat, jadinya 50. Cuma urusan minum doang. Ya apalagi kalau kita shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat ikut Nabi, pakai tumanina, sholatnya nggak buru-buru, ya sampai Allahu liman hamidah, sampai tulang-tulangnya kembali, ada tumanina. Terus mau sujud nih dari berdiri, anggota sujud kan dengkul, tapak tangan sama jidat. Itu kalau yang belajar, oh boleh dengkul dulu, pas turun Allahu Akbar, yang pertama. Atau pakai tangan dulu, Allahu Akbar, baru dengkul, baru jidat. Yang nggak boleh pakai jidat dulu, Pak. Karena nggak boleh, saya nggak nyontohin. Kita ikutin Rasul. Orang kadang-kadang Pak, halo, sholat. Kalau ada orang doang lama, kalau nggak ada orang, sholatnya Masya Allah. Sampai dia sendiri lupa, gue tadi sujud dulu atau ruku dulu ya. Taraweh, saya pernah di masjid saya undang hafal Quran, jadi imam taraweh, baca surat Ar-Rahman, baru 2 rakaat aja, saya udah di SMS, Ustaz tolong imam itu jangan dipakai lagi. Padahal Nabi itu kalau sholat sampai kakinya bengkak. Kita sholat, kita bengkak bukan karena sholat. Kadang-kadang emak-emak sebelah sono karena nonton sinetron. Ngaji juga gayanya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Sinetron mulai Shadaqallahul Azim. Nabi suka baca dan suka dengerin Quran dari orang lain. Kadang-kadang orang terawih Pak, terawih udah cepet aja, orang masih cari yang lebih cepet. Kadang-kadang ada tuh, di sono aja 25 menit selesai, dibagiin kolom lagi. Di sono 20 menit, ada lagi 15 menit. Imamnya baca Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah 1 nafas masih ada. Di sana aja imamnya udah enggak nafas. Tidak, makanya terawih libur. Allah, ya padahal Nabi makan, minum, tidurnya aja. Kalau kita ikutin Nabi ada pahalanya. Maaf, buang air aja ada cara jongkoknya. Makan ada caranya. Ya, kalau diikutin, insya Allah kita dapat pahala iktidak. Dan apa yang dilakukan Nabi sekarang diteliti, itu paling bagus, itu paling sehat, itu paling bersih. Masya Allah. Halo, salawat dulu deh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dikenalin oleh Nabi pada hari kiamat. Amin. Dan pada setiap keadaan kalau kita contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita diterima amalnya di dunia dan di akhirat, kita akan mendapatkan balasan pahalanya. Amin. Memang nggak bisa semua orang ikutin Nabi. Katanya siapa? Iman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang beriman, percaya bakal ketemu Allah dan percaya adanya hari akhir. Sekarang aja udah ada tanda-tandanya.
Kita kalau ke Mekah, mungkin yang tahun 90-an ke Mekah, Arafah tandus. Sekarang Arafah Masya Allah pohonnya udah tinggi-tinggi. Mekah aja udah rindang. Itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Apalagi wafat para ulama banyak. Maka ini nasihat buat diri saya sendiri. Kita persiapkan dengan amal saleh. Karena dengan semakin canggihnya zaman,